Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Semoga Anda masih selalu setia bersama kami, channel yang setiap harinya selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik untuk Anda simak. Dan untuk kesempatan kali ini, kami akan berbagi sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Orang yang punya weton ini paling gurih dijadikan tumbal. Anggara Kasih atau Selasa Kliwon merupakan weton raja baik dari kalender Jawa, Sunda maupun kalender Bali dengan jumlah Neptu 11, Selasa 3, Kliwon 8. Mereka yang terlahir dengan weton ini biasanya merupakan orang-orang pilihan dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Biasanya orang yang terlahir dengan weton Selasa Kliwon, mereka merupakan orang yang menganggap segala dedemitan dengan ketidakmautahuannya alias bodoh amatan. Hal ini linear dengan anggapan bahwa segala macam bentuk santet serta praktik ilmu gaib lainnya tidak akan mempan kepada orang dengan weton ini. Orang dengan weton Selasa Kliwon dipercaya mempunyai daya magis tersendiri, mudah menarik dedemitan maupun para pelaku ilmu hitam. Bahkan dalam suatu tantra kuno, satu tetes darah orang dengan weton Selasa Kliwon setara dengan tumbal persembahan 100 manusia. Itulah mengapa baik di dalam ajaran Sunda wiwitan, Kejawen maupun Bali, biasanya anak yang terlahir dengan weton ini harus melalui serangkaian adat, serangkaian upacara, karena dipercaya bahwa mereka yang terlahir pada Selasa Kliwon merupakan anak yang diberkati oleh Sang Hyang. Sedangkan untuk para pelaku ilmu hitam, mereka yang terlahir dengan weton Selasa Kliwon adalah mangsa yang cocok untuk penyempurna ilmunya. Apalagi jika anak itu mempunyai kelebihan, maka harganya akan laku di pasaran untuk beberapa tetes darahnya. Bahkan konon ada yang berani membayar mahal untuk satu remaja yang terlahir Selasa Kliwon dan mempunyai bakat. Jika laki-laki sebelum dia akil balik, dan jika perempuan setelah menstruasi pertama dan dalam kondisi perawan. Penumbalan ini bertujuan untuk kedikdayaan, kekuasaan, dan umur panjang. Bahkan tidak hanya itu, harta melimpah dan juga kebal terhadap serangan gaib juga menjadikan salah satu alasan kenapa anak dengan weton Anggara Kasih sangat dicari. Saat itu ibu kota awal tahun 2019. Malam itu, aku, Nat, dan adikku Alma baru saja menginjakan kaki ke bilangan Sudirman. Seperti biasa, kami selalu ada satu malam untuk sekedar silih cicat atau minum-minum cantik. Sambil menunggu Budi dan pacar barunya, Jo, adikku adalah anak bontot alias yang termuda di antara kami semua. Daripada ia harus pulang dalam kondisi mabuk parah, maka kami semua memutuskan untuk ikutan jika dia mau minum-minum cantik. Ya, gimana ya? Namanya adik cewek, jadi harus dijaga. Karena kita tidak pernah tahu hal buruk apa yang akan terjadi. Sedangkan aku adalah kakak yang berprinsip, sebadung apapun dia, aku harus tahu. Karena aku tidak mau dia jatuh atau terjebak dengan orang-orang yang salah. Jadi biarkan dia badung dengan sepengetahuanku. Dan dia juga tahu kalau kakaknya tidak mempan dibohongi. Nat sibuk dengan gawainya, Alma sudah dari tadi keliling menyapa teman-temannya. Sedangkan aku memilih untuk menunggu Budi dan kekasih barunya. Hingga tak lama kemudian, aku merasa seolah-olah ada yang memperhatikan kami. Tapi lihat Nat biasa saja. Mungkin hanya perasaanku saja. Dari kejauhan aku melihat Budi dan Jo. Mereka berdua kemudian menghampiri kami. Ya ampun Cek, macet banget, ucapnya sambil mencium pipiku dan Nat bergantian. Iyalah Bud, namanya juga weekend, ucap Nat. Adik kamu mana? Tanya Budi. Biasalah, kamu kayak nggak tahu aja, ucapku. Tuh bocah ngiter mulu kerjaannya. Bawa minuman apaan dia tadi? Tanya Budi. Bombay Safir, ucapku. Kalian gak mau open botolan lagi? Tanya Budi. Apa aja lah Bud, yang agak strong. Aku pengen tipsi dikit malam ini, ucap Nat.
Jika seperti ini sudah dapat dipastikan, akulah yang akan mengurus mereka semua, karena di antara mereka hanya aku yang peminum dan bukan pemabok. Entah mengapa aku masih merasa ada yang mengawasi. Jika seperti ini aku tidak bisa mengandalkan Nat. Walaupun insting dia tetap ada, tapi jika sudah minum, dia makin tidak peduli dengan keadaan sekitar. Malam itu entah kenapa aku merasa tidak tenang, seolah-olah ada mata jahat yang mengawasi. Lalu Nat memintaku untuk menghubungi Bima, mas kerasnya yang juga anak dari Arya Satya. Aku pun menghubungi Bima dengan gawaiku. Dengan sedikit drama aku meminta Bima menyusul kami di bilangan Sudirman, dan Bima pun mengiyakan permintaanku. 30 menit kemudian Bima pun sampai. Dengan tergopoh-gopoh Bima menghampiri kami. Dia bertanya padaku berapa gelas yang sudah Nat minum. Aku sengaja bilang bahwa aku tidak tahu, karena pasti akan seru jika melihat drama mereka berdua. Kapan lagi lihat drama mereka? Dan benar saja drama dimulai, tapi bukan Nat dan Bima, melainkan adikku. Dia sudah meracau tidak jelas. Tapi sepintasku dengar bahwa dia mengucapkan ada orang jahat yang dari tadi melihat kami semua. Aku tahu dia mabok, tapi aku pun tahu dia benar. Hingga akhirnya kami memutuskan untuk pulang, karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 2:30 dini hari. Bimalah yang membawa mobil Budi, karena di antara mereka semua memang hanya aku dan Bima yang masih tersadar. Yang lain sudah pada halusinasinya masing-masing. Bayangkan saja, mereka membuka kaca mobil dan menyapa seluruh orang. Bahkan mereka juga menyapa para penyiram tanaman kota. Jika itu kurang, bayangkan mereka memanggil semua orang di lampu merah dan mengajak berkenalan. Bahkan ada yang lebih frontalnya lagi. Ketika ada laki-laki, mereka semua terang-terangan meneriakinya dan meminta mereka berkenalan padaku dengan berkata bahwa aku jomblo. Tuhan, ingin ku selepet rasanya mulut mereka semua pakai kuah mie biar diam. Akhirnya kami semua sampai juga di apartemen Budi. Aku dan Bima menurunkan mereka satu persatu. Ingin rasanya ku dorong mereka dengan troli, mengingat pasti akan berisik ketika di lobi apartemen. Seolah malam itu kurang horor dengan mabuknya mereka. Tiba-tiba terdengar suara cekikikan melengking yang membuat aku bersyukur, karena mereka mendadak sadar dan lari tunggang langgang. Tak terbayang jika mereka tidak sadar, aku dan Bima harus bolak-balik menyeret mereka. Jujur, itu untuk pertama kalinya aku mendengar lengkingan sekaligus cekikikan Kunti. Entah karena memang seperti itu, atau karena efek di basement, jadi suaranya menggema. Kami pun lari tunggang langgang. Hanya aku saja yang berjalan karena susah lari, engap kalau aku harus berlari. Kemudian sampailah kami semua di unit Budi. Karena sudah setengah sadar, aku inisiatif membuatkan mereka mie rebus agar tidak terlalu parah hangover-nya. Keesokan harinya, Alma bercerita jika tadi malam ada orang yang memperhatikan kami. Tapi aku hanya menganggap itu angin lalu, karena aku pikir bahwa itu efek dari minuman yang dia minum. Lalu Nat pun membenarkan ucapan Alma bahwa dia juga tahu ada yang memperhatikan. Makanya ia meminta aku untuk menghubungi Bima, karena Nat tahu bahwa Bima bisa menjaga kami semua. Lalu Nat berbisik padaku, "Ini aneh, Yik," ucapnya. Tapi aku menepi semuanya, karena jika bisa dilogikakan mengapa tidak? Mungkin mereka tidak sengaja melihat kami. Tak lama Joe pun mengiyakan bahwa cara orang itu menatap kami itu tidak wajar, seolah-olah ingin menelan kami semuanya. Tapi apa iya 2019 masih ada yang kayak gitu? Tapi ya sudahlah, toh kami semua bisa pulang ke tempat Budi dengan selamat. Kami pun segera melupakan itu semua, karena untuk apa mengingatnya jika kami tidak kenal. Lagian, bos ilmu hitam yang kami kenal juga sekarang dekat dengan Nat. Jadi apalagi yang perlu kami risaukan? Yang penting pekerjaan kami semua harus lancar. Tak lama kemudian, Bima datang menghampiri kami semua.
dia meminta izin untuk pulang terlebih dahulu dan nanti siang akan kembali untuk menjemput Nat. Karena aku dan adikku hanya beda unit dengan Budi, jadi aku pulang terlebih dahulu untuk mengambil barang-barang. Sesampainya di unitku, gaweku berbunyi. Ternyata Mas Wisnu menelponku. Mas Wisnu meminta aku berhati-hati karena ada pergerakan dari beberapa tantra kuno yang akan bangkit. Jika memang benar adanya, kenapa Arya Satya tidak memberitahu kami? Kira-kira dia tahu atau tidak? Sudahlah, nanti juga akan ada titik temu. Jika memang mereka bangkit, kita lihat saja nanti akan ada drama apa di kemudian hari. Toh tiap manusia juga bergelut dengan drama dan karmanya masing-masing, jadi kenapa harus takut? Jujur, aku tidak ingin memusingkan apapun hari ini, karena aku hanya ingin tenang, menikmati hari liburku dengan sebaik mungkin. Tapi apa bisa jika kami semua sedang berkumpul seperti saat ini? Tak lama kemudian, Joe pun berpamitan dari unit Budi, karena ia harus pergi bekerja. Joe dan Budi ini unik, sepasang kekasih dengan tubuh yang tertukar. Karena Budi yang laki-laki kalah maco dengan Joe yang perempuan, namanya Josephira. Tapi kami semua memanggilnya Joe, karena aura dia yang jauh lebih maco dari semua lelaki di sekitar kami. Sepeninggal Joe, kami semua sibuk dengan gawe kami masing-masing. Karena memang seperti inilah kami, jika ngumpul, kalau nggak sibuk dengan gawe ya sibuk mencari apa saja yang bisa digibahin. Hingga tak lama kemudian, gawe Alma berbunyi. Ternyata telepon dari salah satu teman kami, Danar. Seperti biasa kami pun heboh setiap Danar telepon, karena dia selalu membawa gorengan yang enak-enak. Bahkan dia juga tahu warteg mana yang bisa membuat alergiku tidak kambuh. Kami pun menuliskan makanan yang ingin kami beli melalui Danar. Weekend memang waktu yang tepat untuk bermalas-malasan. Jadi kami memutuskan untuk menitipkan pesanan kami lewat Danar. Dan tentu tidak lupa kami menitipkan tempe mendoan buatan bibinya. Dan tentu tidak lupa kami menitipkan tempe mendoan buatan bibinya Danar yang legend, saking enaknya. Akhirnya Danar pun sampai ke unit Budi dengan membawa semua pesanan kami. Selesai makan, Danar bercerita bahwa dia kenalan dengan perempuan dari aplikasi Burung Biru. Dia bercerita bahwa perempuan ini adalah perempuan baik, seru dan asik jika diajak berteman. Kami semua mendengarkan dengan seksama, karena jarang-jarang Danar bercerita tentang lawan jenis antusias ini. Bahkan Danar juga berkata bahwa perempuan ini sudah beberapa kali bayar Danar untuk mengantarkannya kemana saja. Kami berpikir, berarti perempuan ini tanggung jawab. Hanya saja dari awal ketika Danar bercerita tentang perempuan ini, Alma selalu negatif thinking, hingga Nat menegurnya karena Nat merasa tidak seharusnya Alma berbuat seperti itu. Apalagi Danar adalah teman kami. Tidak ada salahnya memberikan Danar kesempatan, karena prinsip kami adalah hanya kami yang boleh membuli Danar. Ketika ada yang membuli Danar selain kami, maka orang itu harus berhadapan dengan kami semua. Mungkin menurut kalian ini tidak benar, tapi pertemanan kami bertahan hingga sekarang akan memasuki tahun kelima. Dan ya memang, jika ada yang menyakiti Danar, kami tidak segan maju, tinggal pilih mau tatap muka atau main halus. Hingga akhirnya Danar ingin mengajak perempuan ini untuk hangout bersama kami semua. Di antara kami hanya Alma yang menolak ide ini. Adikku itu bukan anak indigo, tapi insting dia selalu waspada jika ada sesuatu yang tidak beres. Itulah sebabnya jika kami buntu, kami biarkan dia. Hanya saja aku harus menunda ide itu, karena saat itu aku harus bolak-balik mengurus pekerjaanku dan beberapa kali meeting di luar kota. Kami pun sepakat jika pertemuannya akan menungguku menyelesaikan pekerjaanku terlebih dahulu. Karena pekerjaanku kali ini merupakan masa depan bagiku dan Alma, jadi tidak bisa kami tunda. Aku sudah mewanti-wanti Alma agar ketika aku pergi nanti,
ia tidak menuruti emosinya dan tidak tersulut emosinya, karena hal ini akan berpengaruh bagi kami berdua. Akhirnya aku pun mulai disibukkan dengan pekerjaanku, karena jujur, ini proyek yang sudah 1 tahun tertunda, jadi wajar jika aku menikmati euforia sesaat ini. Tapi nyatanya, euforia tetaplah euforia. Karena aku terlena, aku tidak menyadari bahwa maut sedang mengincar kami semua. Hingga tanpa kami sadari, ketegangan muncul di antara kami semua. Perpecahan sudah mulai dapat dirasakan antara kami semua, mendadak kehilangan kepercayaan satu sama lain. Bahkan banyak hal sepele bisa menyebabkan kami adu mulut yang tidak dapat kami elak. Bahkan aku nyaris memukul Alma, hal yang tidak pernah aku lakukan sekesal apapun terhadap adik perempuanku satu-satunya. Sebadung apapun dia, aku tidak pernah mengangkat tanganku, karena ia tahu jika aku marah aku hanya akan berdiri dari duduk dan mengomel tanpa henti. Hingga akhirnya membuat ia pergi dan membanting pintu unit kami, hingga membuat tetangga kami melongokkan kepalanya dari unit mereka masing-masing. Itu adalah hal yang pertama kali aku lakukan padanya. Entah setan apa yang sedang merasukiku. Hingga kemudian, seolah-olah kesialan itu kurang. Aku mendapat telepon bahwa ada cancel terhadap salah satu pekerjaan kami, yang menyebabkan kami kehilangan sedikit kepercayaan dari salah satu grup hotel ternama. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Jujur, di saat itu aku ingin menangis, tapi entah mengapa aku tak bisa. Aku hanya bisa terdiam dan merasakan sesak di dadaku. Proyek yang seharusnya dapat kami gunakan untuk modal awal usaha rumahan kami, harus terputus begitu saja, dikurang 1 hari dari hari H. Aku hanya bisa terdiam, mengingat bagaimana klien tersebut membatalkannya dengan seenaknya dia berucap, "Ya udah mbak, cancel aja." Bisa kalian bayangkan, memperoleh kepercayaan itu susah, apalagi untuk urusan pekerjaan. Bahkan temanku tidak dapat dihubungi, mereka tidak tahu perjuanganku untuk mendapatkan tender itu seperti apa. Melobi banyak pihak, bahkan mendapat rekanan dengan pihak hotel pun tidak mudah. Tapi semua hancur sekejap dengan ucapan, "Ya udah mbak, cancel aja." Ketika Alma pulang, dengan berat hati aku harus menyampaikan hal ini padanya. Kami berdua hanya terdiam karena kami tahu bahwa tabungan kami sudah menipis, dan ini adalah harapan kami berdua. Tidak sepatah kata pun keluar dari mulut kami berdua, hingga akhirnya ajengan atau bapak angkat kami berdua datang ke unit kami. Di depan beliau akhirnya kami menangis sejadi-jadinya, mengungkapkan segala kekecewaan, kemarahan, dan kekesalan kami berdua dengan tangisan. Karena kami hanya bisa menangis, tidak sanggup bercerita. Hingga ajengan berpesan bahwa kami jangan sampai kehilangan kepercayaan satu sama lain. Kami harus bisa meredakan ego kami masing-masing jika memang harus ada angkara di antara kami. Sebutlah itu toxic positivity, tapi entah kenapa, jika keluar dari bibir ajengan kami menenangkan. Alma merupakan spons, kalian tahu kan spons, bisa menyerap energi, bahkan tidak hanya energi baik, energi buruk pun dapat dia serap. Hal inilah yang kadang membuat kami kalang kabut, karena jika ia sudah menyerap energi negatif dari ilmu hitam, kami semua akan merasakan dampaknya. Tak jarang Alma ini justru membuat orang yang berniat jahat terhadap kami justru menyerang dia. Dan ketika dia tahu, dia akan mengomel tanpa henti seperti kelinci di iklan baterai ternama yang tidak akan berhenti. Entah kami harus bersyukur atau kami harus kesal, karena tak jarang, jika dia sudah seperti itu, dia akan emosi tak jelas, cranky, dan nantinya juga sudah tenang, dia akan bilang, "Maklumlah, Youngblood apanya ya Maimunah? Hal kayak gitu taruhannya nyawa." Hal terakhir dan kejadian yang membuat kami semua kebingungan ketika satu persatu anak buahku terkena sakit kulit.
ketika aku akan mendatangi proyek ekotourism dengan salah satu daerah di pesisir Pulau Jawa, dan disitulah tumbal Anggara Kasih dimulai, tepat 3 bulan setelah kejadian hilangnya kepercayaan dari grup hotel tersebut. Walaupun mereka tidak membatalkan kontrak, tapi kami harus menerima larangan cancel ketika memesan hotel mereka. Flashback 1 bulan setelah kejadian cancel tak bertanggung jawab, Alma memberitahuku bahwa ada email dari salah satu kabupaten di pesisir Pulau Jawa yang menawarkan kerjasama dan sudah melihat rancangan desain dari perusahaan kami, dan beliau tertarik. "Kak, cek email deh. Ini aku nggak tahu mesti balas apaan," ucap Alma padaku. "Ya udah, ntar aku yang balas atau forward emailnya ke Yanus, biar Yanus yang ngurus," kataku. Walaupun dia adikku, tapi jika menyangkut pekerjaan, aku tetaplah atasannya. Aku ingin mengajarkan padanya bahwa jika ia ingin barang apapun yang ia mau, maka ia harus berusaha. Ia harus mencari uangnya sendiri jika ia ingin hangout. Aku tidak mau ia meminta dariku, walaupun kuliahnya aku yang tanggung. Dan aku juga ingin mengajarkan bahwa setiap keputusan yang dia ambil, dia juga harus siap dengan resikonya. Karena jika sudah mengambil sebuah keputusan, maka kita juga harus sudah siap dengan segala konsekuensi yang ikut serta dalam keputusan yang kita ambil. Jadi, berpikir dengan kepala dingin jika kita ingin mengambil suatu keputusan, dan berpikir juga kira-kira apa konsekuensinya, dan selalu lihat peluang terburuk terlebih dahulu atas keputusan itu. Ambillah keputusan tanpa menyakiti atau menghancurkan orang lain. Akhirnya setelah membalas email, Yanus dan Reza datang ke unit kami untuk membahas langkah selanjutnya. Karena proyek ini melibatkan pemerintah, kami tidak ingin sampai ini menjadi mangkrak lagi atau berpeluang terkena OTT. Jujur, membayangkan hal ini membuatku merinding. Di sini aku bisa melihat antusias Alma. Bagaimana tidak, ini pertama kalinya ia akan mengerjakan proyek besar, dengan keuntungan juga yang akan sanggup membiayai kuliah dia hingga selesai. Jadi wajar rasanya jika ada binar-binar bahagia dari matanya. Tapi sekali lagi, terkadang kebahagiaan terbesar yang akan kita raih itu bisa jadi awal petaka buat diri kita. Jadi jangan terlalu terjebak dengan euforia kebahagiaan yang ada. Meeting pertama, meeting kedua semua berjalan lancar. Bodohnya aku adalah, aku tidak memperhatikan dengan seksama bahwa di setiap meeting selalu diadakan setiap malam Anggara Kasih. Entah di hari Seninnya atau Selasanya, itulah kesalahanku, dan entah kenapa teman-temanku tidak menyadari hal ini. Padahal biasanya, jika ada suatu hal yang aneh, pasti ada satu yang aware, tapi kali ini kami semua terlena. Kami semua benar-benar terlena dengan pekerjaan kami masing-masing. Padahal biasanya, sesibuk apapun kami masih tetap bisa merasakan jika ada suatu hal yang tidak beres. Meeting kali ini entah mengapa diadakan di jam 16 sebelum Anggara Kasih, yang mana menurut waktu dalam kalender Jawa, ini sudah masuk ke dalam Anggara Kasih. Nah, Sobat Misteri Sunyi Mencekam, cerita ini masih ada kelanjutannya. Pastikan Anda tidak melewatkan bagian kedua, sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Orang yang Punya Weton Ini Paling Gurih Dijadikan Tumbal. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.